Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi terhadap RIP versi 2 atau Routing Information Protocol ya. Jadi RIP versi 2 ini menganut konsep ini ya, yang dinamis ya, routingnya ya, bersifat dinamis. Jadi dia bekerja dengan cara mengirimkan tabel routing ya ke routernya ya beserta netmasknya, sehingga ini RIP 2 ini, versi 2 ini dapat bekerja di jaringan yang sudah menerapkan subnetting ya. Sehingga ini selain itu RIP 2 ini konfigurasinya sederhana, jadi ya hanya mengadvertise yang ini aja ya, yang source networknya aja. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya akan membuka file yang paket tracingnya yang sudah ada topologi RIP-nya, networknya. Oke, jadi di sini tujuannya kita akan melakukan konfigurasi terhadap RIP versi 2 ini, dan juga pada di akhir video saya akan melakukan verifikasi terhadap konfigurasinya untuk meyakinkan bahwa dapat ya melakukan ping ya misalkan ya, untuk memastikan bahwa sudah terkoneksi. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama untuk konfigurasi RIP-nya, kemudian ada dua step atau dua langkah untuk mengonfigurasi yang di router yang pertama dan yang kedua ya, atau bahkan tiga. Jadi di sini ada tiga router. Jadi R1, R2, R3. Nanti kita akan melakukan konfigurasi ya terhadap router-routernya ini supaya nanti dapat terhubung, dan misalkan ini hanya bisa menerima yang dari nggak bisa yang dari S1 ini ya, S1 hanya bisa akan menerima dari S1 misalkan, akan routing dari S1 ke jaringan internet. Oke, yang pertama saya masuk ke bagian konfigurasi yang router yang pertama. Jadi kita akan menggunakan command-nya untuk membuat default route yang di R1 menjadi default route ya. Ini. Jadi traffic dari S0 ini ya ke R1 melewati ke internet ini, ke website nantinya dapat melewati R1 ini. Kemudian juga akan melakukan konfigurasi RIP protokolnya yang ini untuk memasuki ke konfigurasi RIP protokolnya ya. Oke, langsung saja saya praktekkan. Untuk yang pertama saya akan kerjakan di router 1 ya. Saya buka CLI-nya, enablekan config terminalnya, config terminal. Kemudian saya akan coba melakukan routing, masukkan IP route-nya sebagai default, jadi 0 semua ya, 0 0 0 0, subnetnya juga. Lalu untuk yang dari serial ya, serial 0.0//1. Oke, kemudian masuki konfigurasi mode-nya, RIP-nya. Jadi route RIP, tentukan versionnya yang kedua. Kemudian melakukan disable ya, disable summarization of network. Jadi kita pakai command yang no auto summary. Lalu yang keempat berikutnya adalah mengkonfigurasi RIP untuk semua network yang terkoneksi ke router yang pertama. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang connect ke R1 adalah di sini ada dua ya, yang itu yang dari S1 dan ke R2. Ada dua IP ya, yang 1.0 dan 2.0.
Oke, kita pakai network 192.168 192.168.21.0 tadi ya, 1.0, sorry karena network 192.168.1.0, satu lagi yang 2. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi terhadap network yang terkoneksi ke R1. Berikutnya adalah mengkonfigurasi LAN port-nya yang mengandung node sehingga tidak dapat mengirim dari semua routing informasinya. Jadi konfigurasi LAN-nya kita set pasif ya, harusnya ya, interface-nya. Kita gunakan pasif interface-nya yang tadi serial ya, yang gigabyte. Router ya, routernya gigabyte 0/0. Oke, cancel. Kemudian advertise the default route configure in step 1A with other RIP routes. Jadi mengadvertise yang default route yang ini yang di step 1 ini ya. Jadi kita akan mengset ke originate-nya ya, default information-nya ya. Default ke originate. Jadi di advertise ke default route-nya ya. Invalid. Default originate typo. Oke. Jadi itu udah sampai dengan F. Selanjutnya kita akan melakukan save ya, akan save ke konfigurasinya. Kita keluar dari menu terminalnya, save sampai ke konsolnya, copy copy running config, startup config. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan melakukan hal sama di R2 ya. Kita lebihkan sama step-stepnya. Jadi yang pertama akan memasuki protokol configuration mode. Lalu lanjut berikutnya sama dengan yang tadi R1 ya. Kita masuk ke R2-nya. Di-enablekan. Masuk ke terminalnya. Oke. Lalu ke konfigurasi, masuk ke router RIP-nya, keduanya, version 2. Kita set sebagai no auto summary. Oke, lalu ada berapa network nih yang terkoneksi ke R2? R2 ada 1, ada 2, ada 3 ya. Jadi yang 2.0, 3.0 dan 4.0. Lanjutkan dengan network 192.168.2.0, 3.0 dan 4.0. Oke. Lalu selanjutnya kita set sebagai pasif ya, interface-nya ya. Pasif gig 0/0. Oke.
Lalu kita simpan, kita keluar dulu. Kita simpan dengan copy running startup config. Oke, R2 sudah. Hal yang sama kita akan configure untuk yang R3. R3 di sini R3 ada R3 ada dua network, dua IP misalnya, yang 4.0 dan 5.0. Oke, kita configure. Config terminal. No auto. Jadi networknya ada dua tadi, yang IP-nya 192.168.4 dan 5 ya. 4.0, 5.0. Oke, kita set passive interface-nya yang Gigabyte Ethernet. Oke. Oh, kita simpan. Copy. Startup config. Oke, jadi yang R3 juga sudah dikonfigure ya. Selanjutnya hanya untuk verify ya, untuk melakukan testing. Jadi untuk menampilkan routing table di R1, nanti ada huruf R itu menyatakan RIP-nya ya, yang ada status C itu connected, dan yang L itu lokal maksudnya ya. Oke, kita masuk ke R1 untuk melakukan verifikasi. Jadi di R1 ini akan di show ya, kita enablekan dulu. Show IP route. Oke, di sini kelihatan digital koneksi ya, ini ada yang C ini namanya connected langsung nih ke Gigabyte Ethernet-nya yang 1.0, 2.0. Kemudian ada yang lokal ya, 2.1. Jadi harusnya udah terkoneksi ya. Kemudian defaultnya nol ini ya. Terkoneksi ke serial 001. Oke. Kemudian coba juga yang R2, R3 ya, pastikan udah terkoneksi routingnya. R2 juga. Show IP. Sorry.
ke R2-nya, show IP route. Sama nih statusnya nih. Jadi gateway-nya dia akan last resort-nya ke ini ya, 2.1. Kemudian ini yang terkoneksi ini yang 2.0, kemudian 3.0, dan ada 4.0. Jadi yang ke R2 ini ada 3 IP yang connected ya, yang interface-nya. Kemudian yang lokal nih 2, 3, dan 4.2. Oke, lalu untuk yang R3-nya, R3-nya ada 2 IP ya, ini 4 dan 5. Kita show IP route. Ya, terkoneksi ada 2, 4, dan 5 ya. Oke, kalau sudah kita coba ping ya. Jadi akan ngeping dari ada device. Misalkan akan ngeping dari PC1 ini akan ngeping ke web servernya ya. Jadi ke 64.100.010. Ping 64.100.010. Oke, dapat ya. Jadi artinya sudah route-nya udah bener ya. Jalurnya antara dari yang IP yang di luar, misalnya yang di S1 ini, dia bisa ngeping atau ada koneksi ke web servernya ya. Oke, demikian penjelasan mengenai mengkonfigur RIP versi 2. Terima kasih.